Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 92 Latsar CPNS Kemdikbudristek tahun 2022 akan menyampaikan manajemen dan smart ASN. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparatur sipil negara dalam mencapai tujuan semakin banyak dan berat, baik berasal dari luar maupun dalam negeri, yang menuntut ASN untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah review dari manajemen ASN dan smart ASN. Siang Pak, Ada apa ya? saya mau perwalian, ini udah kontak sama Bapak sebelumnya. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini mau perwalian untuk mata kuliah semester depan Pak. Oh iya, baik. Bisa saya lihat rencana studinya? Oh iya, boleh Pak, silakan. Iya. Nah, jadi saran saya, Anda mengambil mata kuliah yang pertama dan mata kuliah yang kedua. Ada yang bisa saya bantu lagi? Udah cukup Pak, terima kasih. Saya izin pulang Pak. Iya, baik. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Dan salam juga untuk keluarganya. Oh iya, baik Ya. Pak, terima kasih. Rekan nelfon. Halo ya Pak? Halo Pak Isan, ya saya Rijal, Dekan Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Pak Rektor meminta laporan yang kemarin secepatnya, dalam waktu 15 menit bisa? Baik Pak, akan saya kerjakan dalam waktu 15 menit dan akan segera saya kirimkan ke Bapak. Halo Pak, untuk laporannya sudah saya kirimkan ke Bapak melalui email. Ya, bisa dicek sekarang Pak. Ya, terima kasih Pak. Halo, selamat siang Pak Isan. Ya, selamat siang Pak. Saya Rijal, Kepala Bagian SDM. Siap saya, kalau besok saya pindahkan dari Gorontalo ke pusat. Soalnya ini lagi kurang tenaga pendidikan. Baik Pak, jika memang itu adalah keputusan yang tepat untuk instansi, maka saya bersedia untuk memenuhi pemindahan tersebut. Baik ya, saya urus SK pemindahannya ya sekarang. Baik Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, seperti hasil tes yang telah kalian lihat, tes yang kalian lalui dengan sistem merit, jadi kalian mendapatkan hasil yang paling tinggi adalah Ibu Silvana, dan Pak Hacim dan Bu Nisa itu memperoleh nilai yang bagus juga. Tapi untuk pekerjaan yang saat ini dibutuhkan, yakni bisa diisi oleh Ibu Silvana. Yani ASN memiliki etika bermedia digital. Kalau sudah ketawa lo paling utama. Stop menyebarkan hoax. Menuju smart government sebagai ASN, kita wajib menguasai IT, salah satunya literasi digital. Sebagai dosen, pemahaman e-learning wajib dikuasai sebagai media pengajaran di era globalisasi. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seorang, dan golongan. Hak dan kewajiban ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. Hak ASN diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang ASN untuk PNS, Pasal 22 Undang-Undang ASN untuk P3K. Hak ASN terdiri dari pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, cuti, gaji, dan tunjangan. Sedangkan untuk P3K, haknya tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN setia pada 4 pilar kebangsaan, menjaga persatuan, taat pada aturan, menjaga rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di wilayah NKRI. Implementasi dari manajemen ASN mengikuti jam kerja sesuai aturan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai tupoksi dengan integritas tinggi, promosi dan seleksi jabatan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Sistem merit ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang ASN. Manfaat sistem merit bagi pegawai: menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada teknologi cerdas sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan mencari solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Peran internet dalam kegiatan pembelajaran misalnya sangat membantu dan mempermudah dosen untuk mencari solusi permasalahan yang akan diangkat dalam materi perkuliahan. Dengan tersedianya fasilitas internet, dosen-dosen pun dapat dengan mudah mengakses jurnal-jurnal yang telah di Open Journal System kan. Aplikasi percakapan dan media sosial juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolak ukur yang sangat menarik, yang dapat memicu perkembangan keilmuan kita. Namun, kita sering tidak menduga dan tidak menyadari bahwa kemampuan penggunaan aplikasi percakapan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunaannya.
Kompetensi seperti apa? Yakni kompetensi mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Pada kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring, membentuk perilaku kita berinternet. Nah, literasi digital menjadi satu komponen wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak-hak digital setiap warga negara. Nah, literasi digital sendiri itu tidak hanya menekankan pada bagaimana kita mampu untuk menggunakan sebuah perangkat lunak atau sistem operasi, tetapi kita mampu untuk bagaimana bertanggung jawab dalam menggunakan perangkat-perangkat IT yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di Indonesia itu ada istilah tentang Indonesia Digital Nation. Nah, Indonesia Digital Nation di situ harapannya kita bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing dalam hal digital di Indonesia. Di sini ada 3 harusnya, yaitu pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Nah, untuk pemerintah digital di sini ada 2 poinnya, yaitu regulasi dan kebijakan, bahwa yang membuat regulasi dan kebijakannya itu adalah pemerintah itu sendiri. Dan yang poin kedua yaitu pengendalian. Nah, yang mengendalikan berita-berita, apakah ada berita hoax, mungkin itu pemerintah yang bisa men-take down-nya. Nah, terus yang kedua yaitu masyarakat digital. Apa sih masyarakat digital di sini? Di sini ada 3 poin penting, yaitu aktivitas digitalnya. Kita sebagai masyarakat yang beraktivitas menggunakan media sosial misalnya, terus aplikasinya dan infrastrukturnya. Terus yang ketiga yaitu ekonomi digital. Nah, yaitu ada 3 poin juga, yaitu mulai dari SDM digitalnya, adanya teknologi penunjang, terus adanya riset dan inovasi. Dengan adanya riset dan inovasi ini akan membangkitkan gairah ekonomi digital yang ada di Indonesia. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI terdapat manajemen ASN dan Smart ASN, di mana di dalamnya terdapat peran dan fungsi dari ASN, dari perencanaan, pelaksanaan pelayanan publik sampai pada perekat dan pemersatu bangsa. Smart ASN digambarkan memiliki integritas, profesional, berjiwa melayani, serta jaringan yang luas. Kami sebagai dosen perguruan tinggi melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara profesional, serta mengembangkan jaringan yang luas dengan terjun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN tematik. Di era teknologi informasi saat ini, memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi sekarang. Berbagai tantangan di ruang digital harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni. Karena hal itu, para ASN diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat. Sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga cakap di dunia digital. Baik, jadi sekarang ada kendala, ada yang kehilangan, ada. Saya bilang sebelum bisa uang di ATM saya. Oke, jadi kamu kehilangan uang di ATM kamu. Iya. Pernah mengupload atau mengunggah data pribadi kamu? Pernah. Apa itu? KTP mungkin? KTP. Oke, KTP ya. Oke, jadi adik-adik sekalian, yang sesuatu berharga, data berharga, KTP, kartu keluarga, apapun itu, jangan sampai Anda upload di media sosial.
Itu salah satu etika Anda menggunakan platform digital ya. Karena data Anda sangat penting. Kalau itu diunggah di media sosial, tersebar luas, itu bisa digunakan oleh orang lain secara tidak bertanggung jawab. Oke?